Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita masuk ke materi kedua untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang huruf hijaiyah terpisah dan bersambung. Jadi hari ini Ibu lanjutkan materi bab 2, yaitu tentang gunnah, hukum bacaan gunnah. Sebelumnya Ibu ingin sedikit menjelaskan bahwa di dalam membaca Al-Quran itu ada yang namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi salah satu ilmu yang ada dalam pelajaran tajwid itu adalah gunnah atau hukum bacaan gunnah. Jadi sebenarnya banyak hukum-hukum bacaan yang harus kita pelajari dalam ilmu tajwid supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tetapi hari ini kita membahas satu macam bacaan dulu, satu macam hukum bacaan dulu, yaitu gunnah. Gunnah. Berikutnya, ketentuan hukum bacaan gunnah. Dalam Al-Quran ada berbagai macam bacaan, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi. Jadi ada macam-macam bacaan atau hukum bacaan. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah khusus tentang bacaan gunnah. Gunnah merupakan salah satunya. Gunnah adalah mendengung atau dengung. Bacaan gunnah berarti bacaan yang harus disuarakan mendengung. Dengung adalah suara yang keluar dari pangkal hidung seraya ditahan kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan atau disebut juga 1 alif. 2 ketukan itu ya tek-tek seperti itu. Maksudnya 2 ketukan itu adalah jangka waktu kita mendengungkan bacaannya. Itu sebanyak 2 harokat atau 2 ketukan atau disebut juga 1 alif. Kemudian berikutnya, macam-macam gunnah. Macam-macam gunnah. Yang pertama, gunnah nun adalah gunnah yang terjadi khusus pada huruf nun saja. Gunnah ini ditandai dengan adanya tanda tasydid di atas huruf nun. Jadi, gunnah yang pertama adalah nun. Syaratnya, nun itu harus ada tanda tasydidnya di atas nun. Tasydid di atas nun. Tasydid itu seperti huruf W kecil di atas nun. Jadi itu baru bisa dikatakan bacaan gunnah atau gunnah nun. Kemudian yang kedua, gunnah mim adalah gunnah yang hanya terjadi pada huruf mim. Gunnah mim ditandai dengan adanya tanda tasydid di atas huruf mim. Tasydid sekali lagi seperti huruf W kecil di atas huruf mim. Nah, jadi di sini macam-macam gunnah itu ada 2 atau biasa disebut dengan huruf gunnah. Ada 2. Yang pertama gunnah nun, yaitu huruf nun yang ada tasydidnya. Maka itu disebut bacaan gunnah. Jadi kalau hanya nun saja tanpa tanpa tasydid, maka itu tidak dikatakan bacaan gunnah. Kemudian yang kedua adalah huruf mim bertasydid. Jika mim saja tanpa ada tasydidnya, maka itu bukan bacaan gunnah. Jadi syarat gunnah itu adalah nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Jadi di dalam bacaan Al-Quran apabila ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, maka itu wajib dibaca dengung dengan jeda 2 ketukan atau 1 alif, 2 harokat, 2 ketukan atau 1 alif. Jadi membacanya itu dengung dan ditahan. Jadi bukan hanya dengung saja lalu langsung lompat ke bacaan berikutnya, tidak. Dengung dengan menahan sebanyak 2 ketukan. Jedanya sepanjang 2 ketukan atau biasa disebut dengan 1 alif. Kemudian berikutnya contoh bacaan gunnah. Perhatikan contoh-contoh bacaan di bawah ini. Jadi di sini langsung kita lihat ada gunnah nun atau nun bertasydid. Jadi ada contoh gunnah nun tasydid, ada juga contoh
gunnah mim atau mim bertasydid. Jadi nun bertasydid dan mim bertasydid. Contoh bacaannya. Jadi nanti silahkan setelah belajar ini kalian coba praktekkan di rumah masing-masing. Gunnah nun atau nun bertasydid. Contoh inna. Baca tulisannya inna. Cara membacanya jangan langsung inna. Memang itu tadi agak bertahan tapi kan tidak dengung. Maksudnya tasydid itu kan hurufnya seperti ada dua. Inna. Nunnya seperti double. Yang satu nun sukun, yang kedua nun fathah. Jadi inna. Tapi karena di sini nun bertasydid itu adalah bacaan gunnah, jadi cara membacanya harus dengung. Inna. Kemudian bacaan yang kedua. Malikin nas. Nah, itu salah. Kalau membaca malikin nas berarti kan tidak ada jedanya. Hanya nun tasydid saja, tidak ada dengungnya. Bagaimana cara membaca yang benar? Malikin nas. Yang ketiga, minal jinnati. Jadi dengung. Innahu kana. Jadi di situ bacaan gunnahnya ada berwarna merah. Kemudian yang terakhir, inna syani'aka. Jadi sekali lagi jangan dibaca inna syani'aka. Jadi harus ada jeda atau bertahannya sebanyak 2 ketukan tadi. Kemudian contoh yang mim pun cara membacanya sama. Yang pertama amma. Yang kedua summa kalla. Mim bertasydid. Jadi perhatikan mim bertasydidnya dan cara membacanya. Contoh yang ketiga, fa'amman. Yang keempat, summa lam yatubu. Yang kelima, fa'ummuhu hawiyah. Jadi fokus ke mim bertasydid. Jangan sampai salah membaca. Jika ada nun bertasydid atau mim bertasydid, maka itu hukum bacaan gunnah yang harus dibaca dengung dengan jeda atau bertahan sepanjang 2 ketukan atau 1 alif. Sudah, untuk materi gunnah hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan bisa langsung di grup WA kita. Sekian dari Ibu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.